Halo Mas Nur, Ya Mas, kita masih membahas filsafat Stoa Mas Nur. Stoa, Ya. Kalau kemarin kita membahas tentang kebahagiaan, ya, kali ini kita tema yang agak membahagiakan. membahagiakan. Kita kali ini akan bahas tentang kematian Mas Nur. Ya, Sebuah kata yang banyak orang berusaha untuk lari. Kalau kata Hairil Anwar kan, aku mau hidup 1000 tahun lagi gitu. Nah, kematian ini satu kata yang mungkin menakutkan gitu Mas Nur ya. Ya. Ini akan menarik kalau kita lihat dari sisi tasawuf maupun bagaimana para filsuf Stoa melihat kematian. Saya awali mungkin dengan mengutip Marcus Aurelius, salah seorang filsuf Stoa. Dia mengatakan alam yang mengundang kita untuk masuk ke kehidupan ini dengan anggun gitu Mas Nur. Jadi Marcus Aurelius mengatakan bahwa kita hidup ini atas undangan semesta gitu ya, yang anggun gitu. Nah, ini berbeda dengan Heidegger yang seolah-olah kita terlempar gitu. Bahasa yang dipilihnya berbeda ini. Kita terlempar, ini Marcus mengatakan kita dengan anggun diundang oleh semesta. Nah, kalau dilihat dari tasawuf nih Mas Nur ya, sufisme, bagaimana sebenarnya melihat kelahiran itu sendiri Mas Nur? Nah ini menarik, kalau Heidegger terlempar, kalau Stoa anggun. Iya, dengan anggun diundang ke kehidupan. Nah, kalau sofistik itu turun. Beda lagi ya. Ya. Okay. Karena wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, tidak kami turunkan sesuai dengan kadar yang sudah ditentukan. Jadi bukan cuma manusia sebenarnya, tapi seluruh wujud di alam ini itu prosesnya dengan turun. Jadi makna turun di sini bukan seperti air hujan ya. Kalau air hujan itu kan turun, ketika turun tidak lagi di atas. Tetapi makna turun di sini adalah dia turun sesuai dengan alamnya. Jadi dulu kita di alam ruh, kemudian turun di alam barzah, turun di alam rahim, turun lagi di alam dunia. Kemudian setelah itu ada proses naik. Kan naik. Setelah manusia meninggalkan, dia justru naik ke atas. Seperti itu. Kalau dikatakan bahwa kita turun gitu Mas Nur ya, berarti dunia ini bisa dikatakan adalah level yang rendah dibanding... Iya, makanya kata bahasa Arab dunia itu dari kata dana. Dana itu kerendahan. Ya, alam yang rendah. Seperti itu. Dan artinya ya kita di dunia nggak usah terlalu sedih gitu Mas Nur. Karena ini alam mungkin hiburan ini ya. Ada penghiburan. Oke, menarik sekali ya. Jadi pilihan katanya ya. Stoa dengan anggun, Heidegger terlempar, ternyata sufisme dengan turun gitu ya. Ada busur turun, busur naik ya. Semuanya indah sih, mau anggun kayak mau terlempar. Indah semua bagi sufisme indah semua ya. Artinya kalau indah semua, Mas Nur, berarti tidak ada sesuatu yang menakutkan dengan kematian itu ya. Karena filsafat Stoa gini Mas Nur, dia mengatakan Seneca misal, jika kematian itu sudah dekat gitu Mas Nur ya, jangan sampai itu merampas kebahagiaanmu gitu. Nah, kalau Mas Nur tadi mengatakan bahwa semuanya indah, ini kan ya mau hidup mau mati sama indahnya gitu. Iya, justru kata Rumi, carilah keabadian itu dalam kematian. Keabadian dalam kematian. Gitu. Iya. Dibolak-balik karena ya ini terkait satu hadis Nabi ya, an-nasuniyamun izamatu intabahu. Kebanyakan manusia mati, mereka sadar saat kebanyakan manusia tertidur, mereka sadar saat mereka mati. Seperti itu. Jadi artinya apa? Kalau mimpi kan harus ditakwil ya. Takwil. Jadi kalau kita tidak bisa menakwil apa yang kita saksikan di alam ini, itulah hakikat mati sebenarnya, Mas. Meskipun kita hidup, hakikatnya kita mati. Kayak ini ya, zombie ya. Iya. Hidup tanpa kesadaran gitu ya. Kesadaran seperti itu. Makanya Rasulullah mengajak justru untuk menakwil agar punya satu bentuk kesadaran. Nah, selama kita hidup, kita tidak bisa menakwil ya, memaknai apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang kita saksikan, itulah hakikat kematian sebenarnya. Itu. Artinya sebelum kematian yang ragawi, menurut tasawuf, ada kematian juga misalnya? Iya, itu disebut dengan kematian sofistik. Kematian sofistik? Itu mati sebelum mati. Jadi mati sebelum itu dimaknai sebagai kematian sofistik. Kematian sofistik, yaitu kemampuan seseorang untuk bisa menakwil, memaknai sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya dan apa yang dia saksikan di realitas eksternal. Seperti itu. Menarik sekali juga terkait salah satu hadis ya kalau nggak salah Mas Arya, yang matilah engkau sebelum... Nah itu tadi, mati sebelum mati. Nah itu disebut kematian sofistik.
Kalau kematian yang terjadi biasanya itu disebutkan kematian secara terpaksa kan. Nah, kalau mati sebelum mati kadang disebut dengan kematian irada, kadang disebut dengan kematian sofistik. Gitu. Kematian sofistik itu artinya secara fisik sebenarnya masih hidup maksudnya? Iya hidup, cuma dia sudah terbebas dari raga. Kematian kan terbebas dari raga ya. Secara makna ya, seartinya. Jadi baik itu dengan kejadian secara terpaksa memang mati itu ajalnya tiba, atau dengan saat ini pun dia sadar gitu. Dia bebas berkehendak atas raganya seperti itu. Artinya kalau orang udah melampaui kematian sofistik tuh dia udah tidak terpenjara oleh raga? Oh iya, ya, tidak terpenjara lagi oleh raga. Gitu. Kayak ini ada kisah yang menarik ya. Jadi ini kisah tentang ini seorang sufi. Pas itu dia sakit. Jadi dia sakit. Sufi ini tidak pernah berhenti berzikir kepada Tuhan. Sedetik sekalipun. Dia senantiasa berzikir kepada Tuhan. Nah saat itu dia sakit, harus dioperasi kan. Operasi itu harus dibius dong sebelum dioperasi. Nah karena dia tidak mau kesadarannya hilang, karena dia masih hidup gitu, dia justru tidak mau dibius. Nggak mau dibius. Terus dokter kan khawatir kan, khawatir tentang sakit. Dia cuma minta 3 menit. 3 menit. Kasih waktu 3 menit. Setelah itu mau diapakan tubuhnya silahkan. Jadi apa yang dilakukan dalam 3 menit? Dia keluar dari tubuhnya. Oke. Nah itu disebut dengan kematian sofistik. Jadi dia sudah berkehendak atas raganya. Mau masuk mau keluar itu seenak dia. Gitu. Itu bisa gitu ya, kayak The Matrix ya. Atau film Doctor Strange. Ya. Itu kalau menurut apa namanya sains modern gimana menjelaskan apakah orang mungkin untuk sampai pada level itu maksudnya? Ya faktanya ada ya. Faktanya ada ya. Sufi gitu. Cuma tentu ini diraih dengan tidak secara ini ya begitu saja ya, tidak diraih. Riyadohnya latihannya cukup berat pasti sangat berat. Seperti pembahasan kita kemarin harus belajar bagaimana menderita. Zuhud itu ya. Iya zuhud itu sebenarnya belajar untuk agar jiwa kita berkehendak atas dirinya. Dia merdeka, jiwa kita merdeka atas tubuh ini. Kita kan terpenjara oleh tubuh. Betul. Kita masih ingin baca, mata udah ngantuk gitu ya. Itu yang banyak terjadi. Menarik sekali Mas Nur ya. Jadi para sufi ternyata mengajarkan bagaimana melampaui raga Mas Nur ya. Nah, kalau terkait dengan kematian Mas Nur, ketika para sufi udah sampai pada level melampaui raga, namun pada suatu saat kan raga ini ada batasnya, dia akan meninggal, akan wafat. Nah, bagaimana jiwa ini yang udah bisa keluar masuk dengan begitu, Mas Nur? Apakah ketika raganya itu udah meninggal, dia masih bisa hidup juga? Nah, itu disebut dengan ajal. Jadi ajal itu adalah ketika memang jiwa ini tidak diperkenalkan lagi tuh kembali. Di Al-Quran kan ada. Jadi ketika mereka tidur, Allah tahan sejenak jiwanya, kan? Ketika dia terbangun, Allah kembalikan lagi sampai ajalnya tiba gitu. Tidak terpisah. Makanya kalau dalam sofistik kematian itu ada 5 bentuk. Ada kematian setiap saat, ada kematian yang disebut ajal, ada kematian yang terus-menerus, itu kematian sofistik, kematian irada, ada kematian dalam bentuk fana, ada kematian yang terus-menerus. Iya. Cukup kompleks juga kematian ini ternyata. Oke. Tapi kalau dalam filsafat ada lagi kematian pemikiran. Ini yang banyak terjadi Mas. Iya. Kalau kita lihat kembali ke Stoa tadi Mas Nur ya, bahwa kematian ini adalah filsuf Stoa menyebut sebagai kehendak alam gitu Mas Nur ya. Artinya semua yang hidup pasti mati gitu ya, kehendak alam dan apapun itu. Dan Stoa mengajarkan kalau sesuatu itu dari alam, kehendak alam, itu pasti terbaik dan harus kita terima itu. Maksudnya ini kalau dilihat dari tasawuf juga menarik bahwa yang Mas Nur juga sering bilang bahwa sufi itu adalah anak masa kini gitu ya. Ketika kematian itu terjadi itu. Nah, ini bagaimana melihat keselarasan antara kehendak alam dengan sikap kita Mas Nur, karena bagaimanapun orang ketika datang kematian itu
terjadi pasti ada ya penolakan gitu dari keluarga kita misal, pasti kita akan mengalami itu. Nah, ini menarik ya, itu kehendak alam semesta ya. Ketika orang mati. Kalau saya tarik ke bahasa Quran itu, wa ilallahi turja'ul umur. Segala perkara itu kembali ke Tuhan. Jadi itulah maksudnya segala eksistensi ini tawaf di dalam ilahi, wujud ilahi. Maksudnya semua kembali kepada ilahi. Itu mungkin saya bisa maknai sebagai kehendak semesta ya. Karena artinya kita akan bertanya sebenarnya untuk apa sih kita di dunia, kayak gitu kan. Ketika itu tidak bisa kita maknai, otomatis kita akan kehilangan arah dan kita akan bertanya mati itu apa. Gitu kan? Kalau kita tidak tahu sebenarnya untuk apa sih kita hadir di dunia ini, seperti itu. Nah, tapi kalau kita menemukan jawaban, justru itu adalah sesuatu yang kemudian kita hidup, menyemangati kita hidup, kita bergerak untuk hidup, dan pada saat sampainya nanti saya menyambung kehidupan saya di sana dengan gelora yang sama. Oke. Jadi artinya fakta kematian itu tidak membuat kita menjadi pesimis, Mas Nur ya? Iya, makanya kata Ibnu Sina, orang yang takut mati itu sebenarnya pertama boleh jadi karena dia takut atas amalnya. Jadi kata Ibnu Sina tidak pede. Bukan, sebenarnya kata Ibnu Sina dia tidak takut mati. Yang dia takut itu amalnya. Gitu. Cuma karena amalnya lebih dominan sehingga amalnya itu disamakan dengan kematian. Padahal kata Ibnu Sina, kematian soal lain, takut amal soal lain. Dua hal yang berbeda ya. Yang berbeda. Kata Ibnu Sina lagi, boleh jadi orang takut mati itu karena dia khawatir tentang sakit. Nah, cuma kalau berkenan dengan hadis Rasul ya, karena Rasulullah mengatakan an-naum akhul maut, tidur itu saudara mati. Artinya setiap malam itu kita mengalami kematian. Itu sakit gak? Enggak. Kita justru mau enak kan? Beristirahat ya. Iya, istirahat. Justru mau enak gitu kan. Nah, oleh karena itu kata Ibnu Sina, itu tidak tepat juga kalau dimaknai sebagai sakit. Karena itu ada hadis Rasulullah yang mengatakan an-naum akhul maut. Nah, mungkin yang dimaksud sakit ini adalah siksaan. Siksa amalnya itu. Siksa amalnya. Yang mungkin sering disebut kalau dalam bahasa agama siksa kubur atau dan seterusnya. Nah, kata Ibnu Sina itu beda lagi. Kematian sesuatu yang lain, siksa kubur beda lagi. Dua hal yang harus didudukan secara terpisah ya. Tapi seringkali rancu ya orang. Nah, kayak gitu. Makanya kematian itu tidak lain adalah kehidupan yang lain. Kan kehidupan yang lain. Seperti kita dulu di alam rahim, mati kemudian masuk alam dunia, mati lagi kemudian masuk di alam barzah. Menarik sekali Mas Nur. Pendapat Ibnu Sina tadi juga sangat relevan dengan filsafat Stoa ya. Marcus Aurelius misalnya, dia atau Seneca, saya agak lupa, dia mengatakan bahwa sebenarnya ketakutan terhadap kematian itu bukan karena kematian itu, tapi karena persepsi yang kita ciptakan sendiri terhadap kematian yang menakutkan gitu ya. Artinya di sini sebenarnya yang menakutkan bukan kematian itu sendiri, tapi persepsi. Sama aja kayak orang, mengapa cowok gitu ya, saya gitu misalnya pernah takut untuk mengatakan cinta kepada cewek. Sebenarnya yang bikin takut bukan mengatakan I love you-nya, tapi setelah itu apakah akan diterima atau ditolak. Itu yang membuat takut gitu. Akhirnya, wah ini jadi katakan nggak ya gitu. Bukan mengatakan itu, tapi konsekuensi dari kita mengatakan itu kan, itu yang membuat takut. Mungkin gitu secara gampangnya ya. Gitu. Jadi kita mencampur adukan persoalan. Betul. Padahal sebenarnya dua hal yang berbeda. Katakan cinta adalah satu hal, ditolak atau diterima adalah hal yang lain ya. Ya begitu juga dengan amalan tadi Mas Nur ya. Menarik sekali ya. Tapi kembali ke kematian Mas Nur. Kadang kematian ini kan ya mau nggak mau ya, ketika almarhum papa saya meninggal itu banyak orang membesarkan hati gitu ya. Hati udahlah diterima dengan ikhlas. Waktu itu saya pada satu titik, kamu bisa mengatakan begitu karena tidak di posisi saya gitu. Coba kamu di posisi saya gitu, mungkin akan lain rasanya. Nah ini kembali ke soal persepsi memang Mas Nur ya. Bagaimana sebenarnya kalau dari sisi tasawuf membesarkan hati atau melihat kematian ini untuk tidak menakutkan Mas Nur? Bagaimana cara menghiburnya itu? Bahwa kita menganggap kematian itu seperti kita mau tidur aja gitu. Ya. Ini maksudnya apa? Ada satu buku yang menarik ya, itu tahun 1940-an gitu. Penulisnya Becker.
Heidegger itu dia mengatakan bahwa kita perlu memberikan edukasi tentang kematian. Karena dia membuktikan bahwa ternyata banyak orang di dalam kehidupannya itu justru kematian itu membuat dia tak berdaya tuh. Dia tidak mengetahui apa yang mesti dilakukan karena ketakutan atas kematian. Makanya kematian ini perlu diedukasi. Perlu diberikan juga pendidikan tentang kematian karena khususnya dalam ranah tasawuf ya. Sebenarnya kata tawafa, ya tawafal anfusihi namatiha dalam Al-Qur'an itu tawafa itu sebenarnya berpindah. Jadi tidak seperti dalam pikiran kita tentang kematian. Tawafa itu sebenarnya perpindahan. Jadi perpindahan, satu hidup di dunia, satu hidup di alam barzah. Jadi ketika orang meninggal, seketika dia di alam barzah. Itu satu bentuk kehidupan yang baru. Itu kehidupan yang baru. Saya sih pelariannya bahwa semakin batin alam ini, kehidupan itu semakin indah. Oke. Gitu. Semakin batin ya. Iya, semakin indah. Sama dulu di alam rahim, itu kan kecil. Cuma kita asik di situ. Waktu saat keluar kita menangis kan, karena meninggalkan gitu. Tapi setelah lama perlahan, oh ternyata ini alam ini luas dan seterusnya. Nah, kata para sufi, alam sana lebih luas, Mas. Alam sana ya? Lebih luas. Lebih luas dan dia semua adalah hasil kreasi dari kita. Di alam sana. Jadi alam barzah itu alam kreasi. Kita yang menciptakan semua. Dari, kalau dalam hadis kan, dunia ini adalah tempat kita menanam, di sana tempat kita memetik. Memetiknya ya. Artinya di situ adalah alam kreasi kita. Kreasi dari khayal kita, kreasi dari amal kita, kreasi dari laku kita, kreasi dari niat-niat kita. Itu semua berkreasi dan semua tercipta di sana. Dan akan kita petik di sana, itu kita lihat di sana. Iya, gitu. Makanya para sufi justru merindukan kematian. Gitu. Dia melihat kreasinya. Gitu ya. Gitu Iya, kan? iya. Gitu. Kalau kita bicara kreasi, berarti memang balik lagi yang kita bahas juga sebelumnya terkait persepsi, Mas Nur ya. Ini akan sangat berdampak panjang ya, bukan hanya kehidupan dunia, tapi kehidupan pasca kematian juga akan sangat terkait dengan persepsi ya. Betul. Makanya begini, memang benar bahwa kita kan berdua tidak pernah punya pengalaman tentang kematian. Iya. Gitu. Nah, karena kita tidak punya pengalaman, otomatis kita tidak punya bayangan sih seperti apa. Iya. Tapi kalau kita baca-baca dari pengalaman sufi, dan juga nggak usah ke sufi deh. Saya selalu menawarkan teman-teman untuk baca buku satu hasil wawancara di Amerika, Near Death Experience NDA, dan semua ditanya dengan pertanyaan yang sama bahwa kalian lebih suka mana, di sana atau di sini? Tidak ada satupun yang menjawab di sini. Semua lebih indah di sana. Iya. Tapi kadang ada orang yang sinis gitu yang lihat tuh, orang-orang yang mengatakan bahwa itu kan menghibur diri sendiri bagi orang-orang yang tidak berdaya di dunia. Jadi mengatakan ada kehidupan yang lebih indah di pasca dunia. Gimana Mas melihat ini? Justru saya sebaliknya. Maksudnya begini. Kalau tidak ada alam selanjutnya, saya punya pilihan cuma dua. Merayakan kehidupan bagaimanapun caranya, atau bunuh diri. Bunuh diri. Karena tidak ada kehidupan. Kadang itu kan. Jadi kata ini siapa? Kamu atau kalau kamu absurd ya. Yang ini bukan film India, Shah Rukh Khan Kuch Hai, mati sekali, hidup sekali, bercinta sekali. Itu dunia yang absurd. Absurd ya. Iya. Gitu. Saya justru menaruh harapan dengan adanya hari setelah dunia. Iya. Gitu. Jadi kematian hanyalah pintu bagi kehidupan yang selanjutnya, Mas Nur ya. Dan yang tadi Mas Nur sampaikan itu bagi saya pribadi ya mengurangi rasa stres atau khawatir yang berlebihan, overthinking terhadap kematian gitu. Jadi kalau Stoa, Mas Nur, dia juga mengajarkan untuk kita melihat maut itu secara bercanda dalam tanda kutip ya. Maksudnya bukan suatu hal yang menakutkan gitu. Karena mau nggak mau ini pasti terjadi. Nggak bisa dihindari ya. Kalau bahasa Quran, kalau kau lari, kematian justru mendatangimu. Iya, ada pepatah Arab juga bahwa kalau sesuatu yang pasti terjadi itu kan dekat gitu ya. Dan kematian itu pasti terjadi, jadi dia dekat. Maka menarik untuk kita sampaikan pesan Epictetus, Mas Nur ya, filsuf Stoa. Dia mengatakan, jika saya harus mati, dan sekarang biarlah saya mati sekarang. Tapi jika saya mati nanti,
saya mau makan dulu katanya. Karena jam makan udah tiba itu. Artinya Epictetus ingin mengatakan bahwa ya mati itu disikapi dengan wajar aja gitu, nggak usah terlalu overthinking berlebihan gitu. Walaupun benar tadi yang sama Mas Nur kata, mungkin yang bikin takut adalah karena amalan-amalan kita nggak pede gitu ya. Gitu Mas Nur. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu maha memaafkan, ini apa kita masih perlu untuk takut yang berlebihan Mas Nur secara tasawuf? Jadi mungkin kalau takut berlebihan itu kan putus asa. Putus asa. Dan kita dilarang untuk putus asa. Ya makanya Sufi mengajarkan di tengah-tengah, nggak terlalu kepedean, gitu dapat surga, nggak juga putus asa untuk kemudian diberikan. Jadi artinya manusia tetap harus berusaha ya, untuk memperbaiki dirinya. Dan menurut saya itu sih kenapa Tuhan berikan kita kehendak ya. Ikhtiar, kehendak itu adalah untuk menguji kehendak ini sebenarnya pilihannya mau diarahkan kemana. Seperti itu. Ya, artinya masih ada ruang ya, Mas. Ya. Oke Mas Nur, terima kasih untuk pengupasan kematian ya. Semoga kita semua dengan pembahasan yang cukup singkat ini mendapat pencerahan terkait kematian. Karena kematian, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita nggak tahu ya kapan akan tiba gitu. Waktu kemarin saya bulan lalu COVID dan cukup drop itu, saya juga mikir mungkin udah nggak bisa bikin video ini lagi. Tapi ternyata Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita berbincang gitu ya. Waktu itu saya terhibur oleh puisinya Subagio Sastrowardoyo Mas Nur ya. Dan kematian sudah dekat gitu. Jadi dia mengajarkan bahwa maut adalah selubung tipis yang menjadi kawan untuk bercanda Mas Nur. Jadi di situ saya terhibur gitu. Dan kalau dari sisi Stoa, mereka mengatakan bahwa segala yang selaras yang datang dari alam ini adalah yang terbaik gitu ya. Artinya kematian juga hal yang datang dari alam itu pasti yang terbaik, Mas Nur ya. Dan tadi yang Mas Nur sampaikan, kita di pertengahan Mas Nur ya. Jangan terlalu putus asa, juga jangan terlalu kepedean. Maka kalau kata hadis Nabi itu, yang terbaik adalah pertengahan Mas Nur ya. Mungkin sampai di sini kita bahas tentang kematian. Kita akan bahas tema-tema Stoa dan tasawuf ini dengan bahasan yang lain Mas Nur ya, mungkin ya. Terima kasih Mas Nur untuk waktunya. Terima kasih teman-teman semua.